Peringatan Sumpah Pemuda selalu diperingati pada 28 Oktober setiap tahunnya. Banyak sejarah yang memuat cerita heroik para pemuda yang berjuang pada momen yang terjadi 94 tahun yang lalu. Pemuda-pemuda Indonesia berkumpul dan mengikrarkan sebuah sumpah yang lahir dari hasil Kongres Pemuda II. Ikrar ini begitu penting karena telah mempersatukan bangsa Indonesia yang memiliki berbagai latar belakang dan juga budaya. Namun, dari berbagai dokumentasi sejarah yang menceritakan ulang peristiwa bersejarah ini, jarang sekali yang menyoroti keterlibatan beberapa tokoh perempuan di balik Sumpah Pemuda. Siapa saja mereka dan apa perannya? Berikut daftarnya, dikutip dari siaran resmi Znews pada hari Jumat 28 Oktober 2022. Yang pertama, Siti Sundari, yang merupakan adik bungsu Dr. Sutomo. Beliau berasal dari kalangan Jawa elit dan berhasil menempuh pendidikan tinggi dengan gelar sarjana hukum di Universitas Leiden di Belanda pada tahun 1934. Pada masa itu, tidak mudah bagi perempuan untuk bisa mengenyam pendidikan yang tinggi. Bahkan, Siti adalah perempuan kedua yang berhasil mendapatkan gelar tersebut. Selain berhasil dalam pendidikan, Siti juga pernah menjabat sebagai direktur bank. Di Kongres Pemuda II, Siti berpidato soal rasa cinta tanah air. Beliau menekankan bahwa rasa cinta tanah air harus ditanamkan pada perempuan sejak kecil, tidak hanya pada laki-laki saja. Saat itu, Siti berpidato dalam bahasa Belanda, sehingga Muhammad Yamin selaku sekretaris Kongres Pemuda II menerjemahkan pidato Siti. Yang kedua adalah Emma Puradirja, tokoh perempuan yang mengenyam pendidikan di Mulo. Selama hidupnya, beliau aktif dalam berbagai organisasi yang bergerak di bidang perjuangan kemerdekaan Indonesia dan juga kesetaraan perempuan. Beliau juga pernah menjadi anggota Dewan Pertimbangan Agung dan anggota DPR MPR Indonesia. Di Kongres Pemuda II, Emma yang menjabat sebagai Ketua Cabang Bandung Young Ismiaten Bond berpidato mengenai peran para perempuan agar tidak terlihat hanya dalam pembicara pergerakan, namun juga dengan perbuatan. Dan yang ketiga, ada Nona Purnamawulan yang merupakan seorang guru dan salah satu perwakilan pemuda taman siswa yang harus disertai dengan pendidikan yang tertib dan juga disiplin. Beliau menjadi pembicara pertama di mimbar Kongres Pemuda II. Sebagai tokoh yang aktif di bidang pendidikan, beliau berpidato soal mencerdaskan bangsa. Selain itu, menurutnya anak haruslah mendapatkan pendidikan yang baik di sekolah maupun di rumah. Itulah beberapa tokoh perempuan hebat dan menginspirasi yang berperan penting saat momen Sumpah Pemuda. Bagi Anda yang penasaran dan ingin mempelajari peristiwa Sumpah Pemuda lebih lanjut, Anda bisa mengunjungi Museum Sumpah Pemuda. Di sana terdapat begitu banyak koleksi termasuk foto, patung, dan barang lainnya yang berhubungan dengan peristiwa Sumpah Pemuda.